Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Setiawan. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait makalah kami yang berjudul HAKI, yaitu hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual merupakan subjek yang tidak asing di telinga, namun pengurusan HAKI merupakan subjek yang kompleks. Kompleksitasnya bukan saja menyangkut ruang lingkup HAKI yang luas meliputi paten, merek, hak cipta, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang dan indikasi geografis, namun juga mencakup ketentuan dan prosedur permohonan HAKI. Kenyataan ini ditambah lagi bahwa setiap cakup HAKI memiliki jenis yang beraneka ragam. Atas dasar itu perlu terlebih dahulu dikemukakan pengenalan HAKI. Kemudian yang selanjutnya yaitu adapun yang menjadi rumusan masalah kami di sini. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan HAKI, kemudian apa fungsi dan tujuan HAKI. Selanjutnya, HAKI dalam penggunaan kode program Arduino atau IDE. Apa manfaat implementasi HAKI pada kode program Arduino? Kemudian yang terakhir, apa solusi masalah apabila terjadi HAKI pemanfaatan kode program Arduino dan bagaimana penyelesaiannya? Kemudian, adapun yang menjadi tujuan kami di sini, yaitu ada 5 poin. Yang pertama, untuk memahami apa itu HAKI, mengetahui fungsi dan tujuan HAKI, mengetahui HAKI dalam penggunaan Arduino atau IDE, kemudian mengetahui manfaat implementasi HAKI dalam implementasi Arduino IDE. Kemudian yang terakhir, mengetahui solusi permasalahan HAKI dalam Arduino IDE. Kemudian yang selanjutnya, manfaat. Selain tujuan dalam penulisan makalah tersebut, perlu diketahui bersama bahwa manfaat yang diharapkan dalam penulisan makalah ini diperoleh untuk mengetahui terutama bidang teknologi penggunaan Arduino IDE. Kemudian yang menjadi pembahasan kami di sini yaitu kekayaan intelektual HAKI merupakan hasil pemikiran berupa ide atau gagasan yang diwujudkan atau diinskripsikan dalam bentuk penemuan, karya ilmu pengetahuan, sastra, seni, desain, simbol, atau tanda. Kreasi tata letak komponen semikonduktor maupun varietas hasil pemuliaan ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat menjadi suatu hak kekayaan intelektual jika diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan bahwa HAKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan. Hasil kekayaan intelektual tersebut kemudian digunakan dalam dunia perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta kreasi tersebut. Kemudian yang selanjutnya, jenis-jenis kekayaan intelektual. Nomor A, hak cipta. Kemudian nomor B ada beberapa poin. Yang pertama, paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan indikasi geografis. Yang pertama adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Kemudian yang kedua, karakteristik dan syarat hak cipta. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide, melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan. Kemudian tidak memerlukan pendaftaran. Kemudian yang ketiga, syarat atau hak cipta. Fiksasi diwujudkan dalam format yang nyata, orisinil karya asli pencipta tanpa diadopsi karya orang lain. Kemudian yang ketiga,
Kreativitas minimal tidak hanya mewujudkan, namun kemampuan intelektual harus tertuang di dalam ciptaan itu. Yang keempat, ciptaan yang dilindungi menurut UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 mengenai yang pertama, buku atau pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya. Kemudian, poin C, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemudian, yang selanjutnya, sanksi hukum pelanggaran haki dalam teknologi informasi. Yang pertama, pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronika dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, ancaman pidana pasal 45 nomor 1 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 miliar. Kemudian yang selanjutnya pasal 28 Undang-Undang ITE tahun 2008, setiap orang yang sengaja tanpa hak menyebarkan dengan bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya pengertian source code, kode program komputer. Pengertian kode sumber atau source code dapat kita temukan di dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 di dalam pengaturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 8 ayat 1, penyediaan dan mengembangkan perangkat lunak yang khusus dibuat untuk suatu instansi wajib menyerahkan kode sumber dan dokumentasi atas perangkat lunak kepada instansi yang bersangkutan. Kemudian penjelasan pasal 8 ayat 1, yang dimaksud dengan kode sumber adalah suatu rangkaian perintah, pernyataan, dan atau deklarasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman komputer yang dapat dibaca dan dipahami orang lain. Kemudian definisi dari source code. Source code is the fundamental component of a computer program that is created by a programmer. It can be read and easily understood by human being. Berdasarkan pengertian tersebut, source code merupakan komponen yang sangat fundamental atau penting dari sebuah program komputer. Selain itu, source code ini berisi sekumpulan instruksi komputer yang biasanya berbentuk teks yang berfungsi memberi perintah kerja komputer atau suatu perangkat untuk menjalankan fungsi tertentu. Kemudian, perlindungan source code di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Berdasarkan pasal 40 ayat 1 huruf S Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penjelasan bahwa program komputer dilindungi dengan UU Hak Cipta. Adapun masa perlindungan adalah selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Pasal 59 ayat 1 E Undang-Undang Hak Cipta. Kemudian yang selanjutnya pemilik hak cipta dari source code. Suatu source code yang dibuat oleh programmer, maka hak ciptanya milik programmer, kecuali diperjanjikan lain. Semisal hal ini sebagaimana diatur di dalam pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi, kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas cipta yang disebut dalam hubungan